Ada seorang sahabat bernama Umair bin Hamam. Saya pilihkan nanti kisahnya karena sudah waktu duhur dekat. Umair bin Hamam ini teman-teman sekalian adalah salah satu sahabat yang sempat ikut di perang Badar. Waktu Nabi sudah atur pasukan, musuh sudah depan mata, ini tinggal pecikan takbir, perang nih. Sudah akan saling bunuh-membunuh. Lalu kata Nabi SAW dengan sabda yang masyhur dalam hadis Bukhari, demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian sekarang yang hadir di perang Badar ini, di kancah peperangan ini, terbunuh menghadapi musuh, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair ini, Ibn Humam, kebetulan lagi pegang 2 butir kurma di tangannya. Lalu dia bilang, bakhin. Bakhin itu indah sekali ya Rasulullah. Indah sekali, ulangin ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam agama, maksudnya demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian di sini yang terbunuh di kancah peperangan sekarang ini, perang Badar, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair mengatakan, bakhin, dengan semangat dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa Umair? Kenapa kau bilang bakhin? Maksudnya indah sekali ya Rasulullah. Kata Umair, ya Rasulullah, aku tinggal masuk ke medan perang ini, dibunuh oleh mereka orang-orang kafir ini, masuk surga tanpa hisab, seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Kata Umair, itulah sebabnya saya mengatakan bakhin ya Rasulullah. Saya akan kejar tuh. Baik, Umair ini rupanya dia manggil kurma, dia kunyah nih. Sudah mulai pecikan tangan, Allahu Akbar, sudah mau saling nyerang nih. Umair makan dulu kurmanya, ada 2 butir kurma. Waktu dia lagi makan, dia bilang, wahai Umair, sesungguhnya kalau kau habiskan kurmamu ini, masih lama kamu dapat surga. Dibuang sama dia maju berperang sampai terbunuh mati syahid. Lihat heroiknya sahabat ya, bagaimana mereka langsung menyambut apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Kisah yang unik adalah kisah 2 orang yang bernama anak muda ini, Mu'adz dan adiknya Auf bin Afra. Ini teman-teman, Mu'adz ini umurnya 16 tahun, adiknya Auf namanya, ini umurnya 15 tahun. Ini masih belasan tahun ini. Bandingkan dengan generasi muda Islam sekarang. Azan aja belum tentu ke masjid gitu. Ini teman-teman sekalian ikut di perang Badar. Waktu ikut di perang Badar, Abdurrahman ibn Auf menceritakan kepada kita, mengatakan, waktu saya lagi lihat peperangan sudah akan berkecamuk nih, udah mulai mau berperang musuh, tiba-tiba ada satu orang anak muda 16 tahun namanya Mu'adz berkata kepada saya, kepada Abdurrahman bin Auf, paman, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Kata Mu'adz, saya dengar dia orang yang paling suka menyakiti Nabi SAW di Mekah. Benar? Kata Abdurrahman, iya benar. Terus untuk apa kau tanya? Saya mau bunuh paman. Ini Abu Jahal ini saya mau bunuh. Kata Abdurrahman, baiklah, kalau saya lihat nanti saya akan beritahukan kau dia. Karena ini peperangan orang-orang lagi berkecamuk nih, kita belum tahu, nanti kalau kelihatan saya lihat. Maka si Mu'adz nunggu di sebelah. Datang adiknya namanya Auf, tanpa janjian nih, adiknya dia umurnya 15 tahun. Datang sebelah tanya yang sama, paman, mana namanya Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya? Saya dengar dia paling suka menyiksa Nabi SAW di Mekah. Benar? Benar. Untuk apa kau tanya? Saya mau bunuh paman. Kata Abdurrahman, baiklah, kalau saya lihat saya akan tunjukkan. Kata Abdurrahman, sementara 2 di kiri kanan saya ini sudah ada gemuruh-gemuruh suara orang sudah mau perang. Tiba-tiba Abu Jahal dari kejauhan kelihatan. Abu Jahal itu dari kepalanya sampai kakinya, kudanya juga sampai kakinya semuanya besi. Yang kelihatan cuma matanya saja. Dia dulu di atas kuda, dikelilingi oleh 10 baris pasukan. Lingkar. Nggak bisa ditembus ini. Bayangkan kalau satu orang berdiri, ada orang buat lingkaran pertama, lingkaran kedua, sampai 10 lingkaran. Gimana caranya menembus nih? Kata Abdurrahman, waktu saya lihat saya bilang, itu Abu Jahal. Waktu saya bilang, itu Abu Jahal, kata Abdurrahman, demi Allah, si Mu'adz sama Auf seperti 2 anak panah yang melesit ya, dilepas dari busurnya. Lari dua-duanya, menembus 10 baris itu. Tebas sana, tebas sini, naik di atas pundaknya, sampai ke Abu Jahal. Dan dua-duanya menebasin pedangnya sampai kena ke pahanya Abu Jahal. Sobek pahanya Abu Jahal ini, berdarah, jatuh dari kuda, gitu kan. Abu Jahal ini rajanya mereka ya, rajanya orang-orang Mekah waktu itu. Dan kalau ini kalah, ini mati, berbubar semua di pasukan. Yang terjadi teman-teman sekalian, si Auf, si adik ini 15 tahun, dikeroyoki oleh pengawal-pengawalnya Abu Jahal, mati syahid. Si Mu'adz ini sempat nangkis-nangkis, tangannya kena tebasan pedang.
Tapi dia sempat keluar gitu kan. Dia keluar dari medan perang, 16 tahun teman-teman sekalian. Diambil imamahnya, diikat tangannya sama dia. Yang sobek itu, diikat sama dia. Dia masuk melawan satu tangan. Waktu dia lagi perang, dia rasa tangannya ini mengganggu dia. Kesakitan kan? Dia mau cari mati syahid nih. Dia keluar ke kancah peperangan, tangannya ini diinjak sama kakinya, ditarik sama dia. Diputus sekalian. Dia masuk berperang sampai terbunuh teman-teman sekalian. 15 sama 16 tahun yakin mati di medan perang, ini adalah syahid. Gak ada rasa takut sama sekali.